Pun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dosen dari Stikes Rumah Sakit Anwar Medika. Perkenalkan, saya Ibu Elsa. Saya Ibu Aci Frida. Kami sudah menjelaskan dari bab pertama, sekarang masuk ke bab kedua, yaitu pengamatan struktur sel dan susunan jaringan. Di sini tujuannya untuk bab 2 topik di sini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menentukan struktur sel hewan dan tumbuhan serta fungsinya. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan susunan jaringan hewan dan tumbuhan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu membedakan antara sel hidup dan sel mati. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan pustaka terlebih dahulu supaya nanti adik-adik bisa mengerti tentang apa itu sel tumbuhan dan sel hewan. Jadi sel tumbuhan dan sel hewan itu berbeda. Nah, di sini sel tumbuhan itu terdiri dari yang pertama ada dinding sel, yang kedua ada membran sel, kemudian yang ketiga ada mitokondria, yang keempat ada ribosom, yang kelima ada retikulum endoplasma, dan yang keenam yang tidak dimiliki oleh sel hewan adalah memiliki plastida. Organ plastida ini adalah menghasilkan zat yang disebut dengan fotosintesis atau zat klorofil daun. Kemudian kalau di sel hewan ini mempunyai yang pertama bisa sitoplasma, ribosom, mitokondria, retikulum endoplasma, dan yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan yaitu di sini mempunyai lisosom. Nah, lisosom ini adalah dia mempunyai dinding sel, dan yang terakhir adalah di sel hewan mempunyai dia sentriol seperti itu. Baik, langsung saja Bu Aci, karena ini langsung praktikum. Kita sediakan bahan-bahan yang sudah ada di sini. Yang pertama yaitu mikroskop, yang kedua kaca preparat ya. Yang ketiga ini ada tumbuh-tumbuhan. Nanti ini yang akan dibuat contoh membuat untuk mengetahui sel tumbuhan. Ini pipet sama breaker glass. Silakan Ibu Aci. Jadi di sini yang pertama kita harus menyiapkan sampelnya terlebih dahulu. Sampelnya di sini adalah daun Rhoidiscolor yang dinamakan dengan daun ungu. Nah, di sini adik-adik yang pertama adalah diiris tipis mungkin, memakai silet. Nah, kalau tipis nanti kelihatan selnya. Nah, setelah ininya terlepas, kita letakkan di kaca preparat. Ini kaca preparatnya, kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan daun Rhoidiscolornya, kemudian kita ambil pipet tetes. Kita yang berisi aquades, terus ditetesi di sampelnya, kemudian ditutup menggunakan cover glass. Nah, ini cover glassnya, kemudian ditutup. Posisi menutup juga harap dengan betul, jangan diblek gini ya, nanti ada gelembungnya. Jadi mulai dari pinggir, kemudian langsung diginikan, tutup. Nah, kalau ciri-ciri preparat yang bagus itu tidak ada gelembung, kemudian di sini tidak ada geronjalan. Nah, ini sudah terlihat, sudah nutup. Setelah itu kalau sudah betul membuat preparatnya, kita amati di mikroskop. Nah, kita letakkan di meja preparat. Kita jepit. Oke, setelah itu kita nyalakan lampu mikroskopnya. Setelah nyala, kita harus ke perbesaran terkecil terlebih dahulu. Kita menggunakan makrometer, jadi ini makrometernya. Nah, setelah itu kita cari bayangannya menggunakan makrometer. Nah, setelah kelihatan bayangannya, kita fokuskan menggunakan mikrometer. Setelah menemukan sel dari daun Rhoidiscolor,
kita gambar di buku kerja. Jadi untuk pengamatan mikroskop ini harus menggunakan 2 mata, jangan sampai mata yang satu tertutup. Jadi harus 2 mata. Kemudian menggambarnya juga di sini diletakkan ada buku, langsung digambar atau difoto terlebih dahulu. Nah, jadi kalau sudah terlihat selnya, di sini sel-selnya itu bagiannya yang pertama kalau di sel tumbuhan itu ada dinding sel. Jadi dinding sel, kemudian yang kedua ada sitoplasma, yang ketiga ada zat hijau daun yang di dalamnya daun rediscolor. Nanti kita lihat di video bagaimana gambar dari mikroskopis sel rediscolor. Terima kasih. Dari pengamatan kedua ini kita lanjut ke pengamatan ketiga.